Howard Red Stevens telah meninggal secara dramatis. Namun Ted Hamilton bereaksi dengan tenang, seolah-olah dia sudah bersiap untuk momen ini. Dia menginstruksikan asistennya, Nona Hastings, untuk memberitahu keluarga dan rekan bisnis Red. Dia menghiburnya atas kehilangannya, mengisyaratkan mereka sangat dekat. Di pemakaman, dua putra Red marah karena hujan dan mereka tampaknya hadir karena rasa kewajiban daripada kesedihan. Merasakan secercah harapan, seorang gadis kecil dengan payung merah muda muncul. Dia merasakan tetesan air hujan di wajahnya. Ibunya menegurnya dengan penuh kasih, karena dia tidak ingin dia sakit. Musik keras mengumumkan mobil masuk. Jason keluar dan berpikir dia terlihat sangat keren dengan kacamata hitam dan rokoknya. Gadis kecil itu senang melihatnya. Kesal, ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia terlambat. Dia hanya menjawab, "Untuk apa?" dan dia memutar matanya. Hamilton memasuki ruangan dan mengucapkan kata-kata penyesalan atas kematian rekan bisnisnya dan juga temannya. Dia diinterupsi oleh putra sulung Red, yang menunggu dengan antisipasi agar dia membaca surat wasiat. Dia senang menerima perusahaan senilai $600 juta, tetapi kegembiraannya tiba-tiba terputus ketika dia kehilangan semua suara dalam urusan perusahaan. Mengikuti pernyataan ayahnya, "Anda tidak pernah peduli dengan perusahaan ketika saya masih hidup, jadi saya ragu itu akan berbeda ketika saya mati." Bill dipermalukan. Jason berjalan ke ruang tunggu. Baris berikutnya, Putri Stevens kesal karena hanya menerima peternakan sapi seluas 10.000 hektar. Salah satu putranya yang lain tidak menerima apa yang diinginkannya dan pergi. Senang dengan dirinya sendiri, saudara ipar Red menerima rumah yang sekarang dia tinggali, serta kepercayaan yang dikelola untuk biaya seumur hidup. Sial baginya, kendali rumah akan tetap berada di tangan Hamilton. Jason akan pergi, tapi kemudian Hamilton memanggil namanya. Dia ragu-ragu, karena dia yakin kakeknya tidak meninggalkan apapun untuknya. Tapi rasa penasarannya mengalahkannya. Sebuah kotak amplop tampaknya menjadi warisannya. Hamilton membuka kotak dengan kunci dan mengeluarkan CD darinya. Jason sangat terkesima oleh kakeknya yang bermain dengannya. Bahkan setelah kematiannya. Tetap saja, dia mendengarkan dengan penuh minat saat rekaman diputar dan Red mengatakan dia pikir Jason adalah orang yang paling dia sakiti. Red menyebutkan bahwa dia telah lama berpikir tentang bagaimana menebusnya dengan Jason. Dimulai dengan, "Jadi saya memutuskan untuk tidak memberi Anda apa-apa." Saat Jason bersiap untuk berjalan keluar, Red melanjutkan, "Belum, jadi duduklah kembali." Kakeknya menjelaskan bahwa dia tidak ingin memberinya apapun yang akan menghancurkannya seperti bibi dan pamannya. Dia meletakkan serangkaian tes untuknya. Jika dia menguasainya, dia mendapat hadiah pamungkas. Namun, jika dia gagal, dia tidak mendapatkan apa-apa. Semuanya harus memuaskan Hamilton. Dimulai dengan penerbangan jam 7 pagi ke Texas, tidak tahu mengapa. Bingung dan kesal dia berkata, "Apa yang bisa dia berikan padaku yang belum dia ambil?" Membanting pintu saat dia keluar. Di rumah, pacarnya bertanya tentang harinya. Jason menjelaskan harus terbang ke Texas untuk bermain dalam perjalanan kekuasaan kecil kakeknya, tidak tahu mengapa. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan pergi. Dia bertanya apakah dia tidak penasaran dan Jason menjawab bahwa dia menghancurkan hidupnya. Balas dendam terbaiknya adalah mengabaikannya. Dia menentangnya, menjelaskan bahwa selalu baik untuk memiliki uang ekstra dan bahwa dia harus keluar dari itu sebanyak mungkin. Lihatlah bocah nakal ini tiba di bandara dengan sepedanya dan dikawal oleh polisi, bisa dibilang. Meninggalkan sepeda motor apa adanya. Nona Hastings menyerahkan tiketnya dan dia naik ke pesawat. Berjudul apa adanya, dia bahkan tidak melihat tiket dan duduk di kelas 1. "Apakah Anda tahu siapa saya?" Tidak membuatnya jauh di sini dan dia duduk kembali. Dia tertarik pada pengalaman melodi perkotaan. Obrolan keras, batuk, dan teriakan bayi. Di Texas, dia didekati oleh seorang orang asing, yang berkomentar bahwa dia tidak terlihat seperti dia telah bekerja sehari dalam hidupnya. Dia dengan santai meletakkan tasnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Gus. Saat mereka mengemudi, Gus berbicara tentang bagaimana Red adalah pria istimewa yang hanya mencintai kerja keras. Jason terkejut ketika dia mengatakan bahwa mereka telah mengemudi di propertinya selama setengah jam terakhir. Ketika mereka tiba di rumahnya yang sederhana, Gus memberitahu dia bahwa sarapan pukul 5, tetapi Jason bertanya di mana hadiahnya. Gus hanya berjalan pergi sambil tertawa sementara Jason berkata pada dirinya sendiri, "Jadi ini neraka."
Waktu pagi tiba dan Jason melewatkan sarapan. Ketika Jason tidak bangun, Gus menyetrumnya. Berseri-seri padanya. Mereka pergi ke sebuah lapangan di mana Jason diinstruksikan untuk mendirikan tiang pagar. Tidak melihat gunanya, dia bermalas-malasan dan mencari tempat dengan koneksi telepon. Pada hari berikutnya, mereka pergi lagi dan dia mencoba tiang pagar. Meskipun melakukan pekerjaan biasa-biasa saja, Jason tampaknya senang dengan dirinya sendiri. Gus datang dan tanpa sepatah kata pun menempelkan tali di salah satu tiang. Merobek mereka semua dalam satu gerakan dengan mobilnya. Menyeimbangkan traktor, Jason akhirnya menemukan tempat dengan koneksi dan memanggil Gav-nya. Ingin tahu tentang apa hadiah itu? Dia menjawab dengan samar mengatakan itu melibatkan tenaga kerja, tanah dan bahan bangunan, karena dia sendiri tidak tahu apa yang dia lakukan. Sebuah wahyu datang kepadanya. Dia tahu dia mungkin mendapatkan hadiah ketika dia selesai dengan tugas itu. Dipenuhi dengan semangat baru, Jason bahkan bangun sebelum Gus dan melakukan pekerjaannya dengan rajin. Bahkan menyiapkan pos tanah lurus kali ini. Gus bangga dan Jason terus bekerja keras selama sebulan tanpa satu keluhan. Mendapatkan kepercayaan pada kemampuannya. Dia bahkan ingin terus berjalan saat Gus datang menjemputnya dan menyerahkan pekerjaannya kepada sebuah kelompok. Ketika mereka tiba di bandara, Gus mengatakan bahwa jika dia melakukan pekerjaan seperti yang dia lakukan sekarang, dia bisa melakukan apa saja. Jason sekali lagi menanyakan tentang hadiah itu, tetapi yang membuatnya kecewa, Gus hanya tertawa dan pergi. Kembali di kantor Hamilton, Jason marah karena harus melakukan pekerjaan fisik selama sebulan. Kau bilang ini bantuan, untukku. Hamilton hanya menjawab, hadiah pekerjaan, selamat, dan pergi. Jason mengejarnya untuk menanyakan hadiah itu dengan tenang. Menunjukkan tanda kerendahan hatinya yang pertama, Jason memutuskan untuk meminta maaf kepada Mer Hamilton dan menyadari bahwa apa yang tersedia baginya mungkin akan sangat bermanfaat. Namun, tanggapan Hamilton terhadap pertanyaan tentang hadiah apa yang akan diberikan selanjutnya adalah, Anda akan tahu. Ketika dia tiba di apartemennya, dia menemukan itu kosong dan mobilnya diderek. Anda tidak benar-benar bisa hidup sampai Anda kehilangan segalanya, diputar di rekaman berikutnya di kantor Hamilton. Dengan menyesal Jason membalas Red di rekaman bahwa tidak ada satu orang pun di pemakamannya yang tidak memiliki sesuatu untuk diperoleh darinya. Tugas berikutnya adalah kembali dengan satu teman sejati pada akhir bulan. Membawa pacarnya ke tempat yang mewah, dia memesan salah satu sampainya paling mahal. Dia pikir dia akan melamar, tapi sebenarnya dia meminta untuk tinggal bersamanya, berbohong tentang rumahnya yang direnovasi. Kartu kreditnya ditolak. Bisa saja melihat yang datang. Berbohong lagi tentang mengubah bank, dia bertanya padanya apakah dia bisa mengurus ini. Dia mulai menangis sambil berkata, Anda meminta saya untuk membayar tagihan. Wajah Jason tak ternilai harganya, dan pacarnya pergi begitu saja. Realitas menendang. Nilai sebenarnya orang-orang yang menempel padamu perlahan-lahan menyapu dia. Setelah menelepon berbagai teman, tidak ada yang mau menerimanya. Bahkan ibunya menolak. Hamilton menyuruhnya untuk tidak melakukannya dan dia mungkin kehilangan segalanya jika dia melakukannya. Bangun di samping kolam, pelayan mengejarnya. Dengan putus asa dia duduk di bangku di taman, tanpa sadar menyerang seorang pria tunawisma yang tampaknya telah mengklaim kepemilikan bangku itu. Jason mencoba mengusirnya, tetapi pria tunawisma itu mengatakan bahwa ini adalah negara bebas dan dia memiliki hak yang sama besarnya dengan dia. Yang ditanggapi Jason, sebutkan satu hal di negara ini yang gratis. Setuju untuk melempar koin untuk itu, tak satu pun dari mereka punya uang. Gadis kecil itu muncul, meminjamkan mereka seperempat, meskipun pria tunawisma menangkapnya di udara dan melarikan diri. Apakah Anda bahkan terkejut? Dia memulai percakapan dengannya, mengatakan bahwa dia mengenalinya dari pemakaman. Emily, ibunya memanggil khawatir. Menyuruhnya pergi karena berbicara dengan orang asing lagi. Saat dia meminta maaf karena mengganggu, dia menjawab bahwa dia bukan orang yang terganggu. Tepat setelah gadis kecil itu menjawab, kamu adalah teman, Jason memutuskan untuk menjadi autisme penuh dan langsung bertanya apakah dia ingin menjadi temannya. Ketika dia menjelaskan bahwa itu rumit, dia menjawab, itu tidak rumit, itu menyedihkan. Selama sebulan penuh dia terus tidur di jalan, merinding pada pacarnya dan melihat pacarnya selingkuh. Pada hari terakhir tantangannya, gadis kecil dan ibunya sedang piknik ketika gelandangan dari sebelumnya mengganggu mereka. Dia menariknya pergi dengan berlomba untuk bangku spesialnya.
Jason memberitahu mereka tentang tantangan itu, dan juga bahwa dia tidak bisa menjanjikan apapun kepada mereka. Ibunya, Alexia, tampaknya enggan tetapi secara halus terpesona olehnya. Di kantor Hamilton, Emily menegaskan dominasinya dengan menyeruput sedotannya dengan keras. Meyakinkan mereka, mengatakan bahwa dia berencana untuk mengenal Jason selama sisa hidupnya, membuat Alexia tenggelam dalam pikirannya. Setelah meninggalkan gedung, Emily mencoba menjadwalkan untuk bertemu besok di tempat piknik mereka yang biasa. Dengan sinis menjawab, yakin, Jason pergi begitu saja. Di Hamiltons, Red menyebutkan bahwa uang seperti udara bagi Jason. Jason menerima gaji untuk pekerjaan yang dia lakukan di Texas. Tugasnya selanjutnya adalah membelanjakan uang itu untuk seseorang yang benar-benar membutuhkannya. Di taman dia akan memberikan sejumlah uang kepada teman jalanannya, tetapi dia melarikan diri setelah mengobrak-abrik dompet Alexia. Menemukan tagihan rumah sakit yang putus asa, Jason menemukan Emily memiliki kamarnya sendiri di rumah sakit. Meninggalkan tas dia menabrak Alexia. Hanya untuk mengetahui Emily menderita leukemia. Mengakui harus memberikan sejumlah uang, Alexia bereaksi defensif tentang dia menggunakan dia dan putrinya untuk bermain game. Mengejutkan penyelidik swasta yang dikirim oleh Hamilton, dia menyuruhnya membayar tagihan untuk Emily. Karena kekurangan $100, dia menyerahkannya kepada Hamilton. Lain kali dia berlari ke kantornya. Berhasil dalam pencariannya, tugas berikut adalah mengumpulkan keluarganya dan melihat apakah mereka dapat menemukan sedikit rasa terima kasih dalam diri mereka. Karena Dr. Red akurat, itu jatuh pada ucapan syukur. Mengunjungi Emily di gereja rumah sakit, dia menyapanya dengan, "Oh, ada sahabatku." Secara sentimental Emily berbicara tentang apa yang dia pikir akan menjadi seperti kematian. Memikirkan Tuhan sepanjang waktu dan bagaimana dia memiliki kupu-kupu dari semua warna di antara jari-jarinya. Kehilangan ketenangannya saat dia menyatakan, ada sesuatu yang pada dasarnya tidak adil tentang seseorang yang sekarat. Aku bahkan membenci ide itu. Jason berjanji padanya bahwa lengan itu dimaksudkan untuknya. Dia menjawab, sambil tersenyum, apa yang akan terjadi pada ibuku? Mengomentari bagaimana dia tidak akan marah jika Jason menciumnya. Memanggilnya padat karena tidak merasakan sesuatu di antara mereka. Emily mengira mereka diciptakan untuk satu sama lain. Bahkan pertama kali mereka bertemu di taman, menghasutnya untuk menghabiskan ucapan syukur bersamanya. Alexia mendapat kabar buruk. Kemoterapi tidak akan cukup untuk putrinya. Dia rusak. Seluruh dunianya, anaknya, tidak akan bersama mereka lebih lama lagi. Jason melihatnya tetapi tidak berdaya karena kenyataan dari semua itu. Alexia menangis di bahunya. Setelah itu mereka berbincang-bincang di kafe rumah sakit, tempat Alexia menceritakan masa lalunya dan bagaimana sang ayah pergi karena ingin fokus kuliah. Mengomentari bagaimana bahkan melalui semua kesulitan, Emily adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Alexia berterima kasih padanya karena dia menganggap dialah yang membayar tagihannya dan dia mengundangnya ke ucapan syukur. Menolak, dia bilang dia harus ada untuk Emily. Kemudian di hari itu, Emily memperhatikan Alexia tenggelam dalam pikiran yang menyenangkan dan dia berbagi bahwa Jason mengundangnya untuk ucapan syukur. Alexia bercanda mengatakan kepada Emily bahwa dia menjawab, pecundang apapun kepadanya, tidak bermimpi melewatkan Thanksgiving dengan putrinya. Berjalan pergi dengan Jason, Alexia menyatakan bahwa putrinya telah membuangnya. Setelah menyelesaikan misinya, Emily dengan hangat menyatakan bahwa mereka diciptakan untuk satu sama lain. Setelah naik bus pertama Jason, Alexia disambut di sebuah rumah besar dan menikmati suasana mewah dengan keluarga Jason, yang tidak bisa berhenti bertengkar satu sama lain. Alexia berseri-seri pada Jason ketika dia menyarankan agar mereka masing-masing mengucapkan sedikit terima kasih, karena, bagaimanapun juga, ini Thanksgiving. Mereka menertawakannya dan salah satu putra tertua Red mengucapkan terima kasih karena tidak harus bertahan dengan ayahnya lagi. Timbul pertanyaan kemana perginya semua warisan itu. Memutar salah satu kaset Red dari komunikator yang ditemukan sepupunya tadi, sempat heboh. Keluarganya merasa diperlakukan tidak adil dan ingin tahu apa yang terjadi. Jason pergi. Dia menyadari apa yang dia telah menjadi bagian dari seluruh hidupnya. Betapa tidak tersentuh dan serakah semua orang. Alexia mengatakan bahwa dia sudah meninggalkannya. Jason bertindak tidak tahu apa-apa tentang ini dan Alexia berkecil hati. Dia pergi, mengatakan bahwa dia akan membayarnya kembali uang untuk tagihan rumah sakit secepat dia bisa. Melihat foto lama istri Hamilton, dia membagikan bagaimana dia meninggal lebih awal.
Menyalakan percikan di Jason. Hargai dia, jadilah pria yang pantas dia dapatkan, kata Hamilton. Red berbicara tentang bagaimana segalanya akan menjadi lebih sulit sebelum menjadi lebih mudah. Tantangan berikutnya adalah sesuatu yang tidak dia persiapkan. Jason harus meninggalkan negara itu. Emily kesal karena dia mengacaukan segalanya dengan ibunya dan mengatakan dia sebaiknya kembali untuk Natal. Dia terbang ke Amerika Selatan ke perpustakaan umum yang didirikan oleh kakeknya. Tempat ayahnya bekerja tepat sebelum dia meninggal. Tempat di mana orang-orang berbagi dan menggunakan kembali buku mereka. Pustakawan menunjukkan salah satu surat kakeknya dan mengatakan bahwa dia dengan bangga menunjukkannya kepada semua orang saat itu. Surat itu mengungkapkan bahwa sebagai anak kecil, Jason berharap tidak lebih dari menghabiskan waktu bersama Red dan ayahnya. Jason selalu merasa bahwa kakeknya mengambil ayahnya darinya. Setelah bekerja dengan rajin untuk sementara waktu, seorang pria masuk dan mengatakan bahwa dia ada di sana pada malam ayahnya meninggal. Dia menolak permintaan Jason untuk membawanya ke lokasi kecelakaan karena dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Mereka mengadakan perayaan untuk menghormati Red, pendiri perpustakaan. Jason melihat sekilas betapa berartinya perpustakaan ini bagi orang-orang dan merasa sedikit terhubung dengan ayahnya. Ini memadamkan beberapa kepahitan dalam dirinya. Keesokan paginya, Jason berangkat untuk menemukan lokasi kecelakaan ayahnya. Dan ternyata pria itu bersembunyi di belakang jeep. Mengharapkan dia pergi. Dia berjanji pada kakeknya bahwa dia akan membantu Jason mempelajari kebenaran. Jason diberitahu kebohongan tentang bagaimana ayahnya meninggal saat mencoba menyelamatkan sebuah desa. Padahal kenyataannya adalah, dia meninggal karena kebosanan dan mencari kegembiraan. Dari impulsifnya, Red berusaha melindungi Jason dari itu. Tiba-tiba sekelompok pria muncul dan mengelilingi mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka menahan orang Amerika untuk tebusan dan akan membunuh mereka setelah beberapa minggu jika tidak ada yang merespon. Saat mereka membakar buku dan tertawa, Jason kehilangan semua harapan pada orang-orang ini. Tapi serius, siapa yang membakar buku? Waktu berlalu dan Jason menghabiskan waktunya untuk belajar sedikit bahasa Spanyol. Mereka dikeluarkan dari kandangnya. Takut, pasti akan menemui nasib mereka. Sekelompok pria menembakkan senjata mereka ke udara memproklamirkan Selamat Natal. Mengumumkan bahwa besok mereka akan mati. Memaksimalkan keberuntungan, seseorang dengan ceroboh menutup pintu pada Jason. Dia menyelinap keluar dan membebaskan temannya. Mereka berlari untuk hidup mereka dan berhasil bertahan hidup. Di bandara, Alexia memeluknya. Dia dan Emily sangat khawatir selama ini. Ketika dia berjanji padanya bahwa mereka akan merayakan Natal bersama tahun depan, Alexia menjawab bahwa tidak akan ada tahun depan. Jason dihadapkan pada kenyataan pahit tentang apa arti sebenarnya dari kesedihan atas hidup dan mati. Apa yang benar-benar penting uang, ketika Anda tidak dapat melindungi orang yang Anda cintai dari bahaya. Saat Jason mengobrak-abrik surat-surat lama, dia dihadapkan dengan kesedihan kakeknya. Bagaimana seharusnya orang tua tidak harus menyaksikan kematian anaknya saat dia menangis. Bagaimana dia selalu menyalahkan dirinya sendiri karena membuat ayah Jason bekerja untuknya. Pada akhirnya, tes ini tampaknya menjadi pelajaran dalam kemanusiaan dan empati. Jason mengunjungi Emily di rumah sakit, yang terlihat sangat pucat. Dia menyapanya dengan orang asing, "Selamat datang kembali," dan memanggang hadiahnya dari toko bandara. Dia lemah dan putus asa. Sedih karena dia tidak kembali untuk Natal. Setelah memberinya kecupan di pipi, dia bilang dia juga merindukannya. Emily mengungkapkan bagaimana dia ingin merayakan Natal, menunggang kuda. Sama seperti dia akan mengatakan dia butuh waktu, dia menyela dia. Dengan suara lemah, dia berkata, "Sekarang." Dia memanggil Tuan Hamilton untuk meminta jet pribadi. Pada saat dia akan menolak, Nona Hastings ikut campur dan mengizinkannya. Mereka terbang ke Texas, di mana Gus menerangi rumah dengan lampu Natal. Mata Emily berbinar, karena itulah perasaan yang diinginkannya. Saat Jason memeluk Alexia, dia berbagi keinginan Emily untuk menunggang kuda dengannya. Alexia mulai terisak. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa ini sebenarnya adalah mimpinya. Bukan milik Emily. Emily takut pada kuda. Keesokan harinya, mereka semua menunggang kuda bersama. Jason turun dari kuda dengan Alexia dan mengatakan bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk Emily. Dia mencium Alexia. Emily dan Gus menatap mereka saat kisah cinta mereka yang tidak biasa berkembang. Dalam rekaman berikutnya, Red mendorongnya untuk bermimpi. Dan untuk bertindak di atasnya. Malam itu,
Jason bertanya apa mimpi Emily. Dia menjawab bahwa mimpinya adalah hari yang sempurna dan dia baru saja menyelesaikannya. Untuk bersama orang-orang yang dia cintai. Siapa yang saling mencintai dan siapa yang mencintainya. Mulai menangis, Jason membawanya ke dalam rumah. Di dalam, Jason berbagi bahwa dia tidak tahu apa mimpinya. Bahwa dia hanya ingin bersenang-senang sampai sekarang. Emily mengangkat semangatnya dengan mengatakan bahwa dia memberinya mimpinya. Dia menambahkan bahwa Jason masih akan menjadi pemenang besar dengan Alexia, bahkan jika dia tidak memiliki apa-apa lagi. Jason memberikan pidato di kantor Hamilton tentang bagaimana dia telah melewati kehidupan sejauh ini dan bahwa mulai sekarang dia ingin membantu orang lain mencapai impian mereka. Atas permintaan Red Stevens, untuk saat ini Jason diberikan $100 juta untuk dikerjakan sesuka hatinya. Ketika dia sedikit bingung karena dia tidak merasakan apa yang dia harapkan, Miss Hamilton berkata, itu karena sekarang, kamu adalah pria yang berbeda. Sejak saat itu, Jason bekerja keras untuk mewujudkan visinya. Jason mempresentasikan idenya untuk tempat tinggal di mana keluarga dapat tinggal bersama sambil menerima perawatan medis. Membutuhkan $350 juta sebagai investasi awal, ia menawarkan 100 pertama miliknya sendiri. Ketika dia diinterupsi, dia membuat idenya bukan permintaan, tapi permintaan. Dengan alasan bahwa ini kira-kira apa yang mereka peroleh dalam setahun dari kakeknya, Hamilton mendukung ide Jason. Setelah menerima telepon, Alexia buru-buru meninggalkan ruangan di tengah rapat. Jason mengejarnya dan mendengar dia menangis di kamar Emily. Dia pergi. Berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dia pergi ke Alexia. Yang dia kumpulkan hanyalah bahwa Emily ingin Alexia hadir di pertemuan Jason, itu penting baginya. Dalam kesedihan mereka berdua menangis di gereja yang dulu Emily kunjungi. Dalam ingatannya, mereka membuka rumah Emily. Bersama wali kota, mereka menggagas puskesmas. Penyelidik swasta meninggalkan rekaman kegiatan ilegal yang dilakukan Jason untuk mendapatkan sisa $100 untuk tagihan rumah sakit Emily. Ini membuatnya tidak memenuhi syarat untuk lulus tes lainnya. Jason tidak bisa menahan diri dan hanya tersenyum mendengarnya. Setelah membuat rekaman untuk kasus Jason memberikan semua uangnya, kakeknya mengungkapkan betapa bangganya dia. Fakta bahwa dia bertindak di luar batas tes. Dia mengatakan bahwa semangatnya akan hidup melalui dia. Saat rekaman berakhir, dia segera menjawab dengan, "Aku juga mencintaimu." Mer Hamilton mulai membaca makalah yang mentransfer semua aset Red Stephen untuk Jason senilai $2 miliar. Jason tertegun dan hampir tidak percaya apa yang dia dengar. Mer Hamilton mengenang Red dan mengatakan dia akan pensiun. Dia memberitahu Haslings untuk bekerja dengan Jason untuk mengubah dunia. Seperti yang pernah dia lakukan dengan Red. Jason telah menemukan begitu banyak pengampunan dan kemanusiaan dalam dirinya. Dengan memahami kesulitan orang-orang di sekitarnya. Dengan dihadapkan pada situasi yang membuatnya benar-benar mempertanyakan nilai-nilainya. Pada saat yang sama, ia mengembangkan rasa hak pilihan dan intuisi. Anehnya, inilah tujuan sebenarnya dari upacara inisiasi dalam sejarah umat manusia. Sekarang dia siap untuk menghadapi dunia. Bersama Alexia. Tamat. Terima kasih telah menonton. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.